Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri dengan NPM 223507034 dari kelas 22A. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Politik Bapak Subhan Agung SIPMA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan dari hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Penerapan Prinsip Good Governance untuk Mengatasi Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Kesehatan, studi kasus Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo Tasikmalaya, yang mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, metodologi yang digunakan, hasil pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian ini. Di sini saya akan memaparkan terkait latar belakang. Nah, birokrasi sebagai sistem pelayanan dalam pelayanan publik memiliki peran strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar. Salah satunya adalah layanan kesehatan, yang mana dalam idealnya birokrasi dibangun dengan sistem aturan, prosedur, dan hierarki yang bertujuan menciptakan birokrasi atau pelayanan yang adil, merata, dan efisien. Namun pada praktiknya birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang tentunya salah satunya yaitu di Rumah Sakit Dr. Soekardjo Tasikmalaya, seperti lambatnya proses pelayanan, kurangnya responsivitas tenaga medis, hingga munculnya perlakuan diskriminatif terhadap pasien tertentu gitu, seperti pasien BPJS. Nah, kondisi tersebut dikenal sebagai patologi birokrasi, yaitu ketika birokrasi ini mengalami disfungsi yang justru menghambat pelayanan dan melanggar prinsip keadilan serta profesionalisme dari pelayanan publik. Nah, dampak dari patologi birokrasi ini sangat terasa gitu ya dalam sektor kesehatan karena menyangkut keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat. Nah, salah satu contoh nyata yang dapat kita lihat dari Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo ini di mana ditemukan sejumlah keluhan-keluhan gitu terkait ketidaksiapan fasilitas, ketimpangan pelayanan antara pasien umum dan juga BPJS, serta lambatnya komunikasi antara pihak rumah sakit dan juga pasien. Nah, masalah ini juga tidak hanya merugikan pasien gitu secara langsung, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan, rendahnya standar pelayanan, serta minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan masyarakat gitu. Nah, jika tidak segera diatasi, patologi birokrasi ini dapat memperburuk kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan gitu. Untuk itu, penerapan prinsip good governance ini menjadi sangat penting dalam menjawab permasalahan tersebut. Nah, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan kepastian hukum ini perlu menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan gitu. Nah, melalui prinsip-prinsip ini diharapkan sistem birokrasi yang ada di rumah sakit ini dapat berjalan lebih profesional, adil, dan juga terbuka. Untuk yang selanjutnya ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, yang mana pada slide ini bisa dibaca saja. Lalu untuk slide selanjutnya ada manfaat penelitian, bisa kita lihat di sini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja ke teori yang saya gunakan dalam penelitian. Teori penelitian ini yang digunakan adalah teori birokrasi dari Max Weber sebagai grand teori karena dianggap sebagai paling relevan dalam menjelaskan kerangka ideal birokrasi yang rasional gitu, sistematis, dan juga berdasarkan aturan hukum, di mana Weber menekankan bahwa pentingnya struktur organisasi yang hierarkis, pembagian tugas yang jelas, serta rekrutmen berdasarkan kompetensi sebagai ciri utama dari birokrasi yang efektif. Nah, teori ini juga relevan karena dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah sistem birokrasi di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo ini yang ada di Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan prinsip birokrasi ideal atau justru mengalami disfungsi yang disebut dengan patologi birokrasi. Nah, melalui teori ini pula dapat dianalisis sejauh mana prinsip-prinsip good governance ini seperti akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta yang telah diterapkan ini atau justru diabaikan gitu dalam pelayanan kesehatan. Nah, sehingga teori Weber ini menjadi dasar konseptual yang kuat untuk menilai kualitas tata kelola birokrasi di lingkungan rumah sakit.
Oke, baik. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang saya gunakan, di mana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model field research, yaitu penelitian lapangan yang tujuannya ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena patologi birokrasi serta penerapan prinsip good governance dalam pelayanan kesehatan secara mendalam di rumah sakit umum ini. Nah, lokasinya tentu di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo, Tasikmalaya gitu ya, yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, penelitian ini juga berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari mulai kemarin Februari, Maret, April gitu ya, sampai sekarang di bulan Mei juga sudah beres gitu. Yang mana memang data ini diperoleh dari 2 sumber. Yang pertama yaitu dari primer wawancara langsung dengan pasien, keluarga pasien, dan juga tenaga medis. Lalu sekundernya dari literatur, kebijakan kesehatan, laporan pelayanan, dan juga dokumen lainnya gitu, serta jurnal-jurnal yang mendukung. Lalu untuk populasinya di sini adalah seluruh pasien Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo selama penelitian ini, di mana sampel diambil dengan purpose sampling yang terdiri dari 7 pasien, 2 keluarga pasien, dan juga 2 perawat dengan kriteria tertentu seperti pernah dirawat dalam 3 bulan terakhir atau dalam usia minimal 20 tahun. Nah, lalu untuk pengumpulan datanya dikumpulkan melalui observasi langsung secara semi-struktur dan dokumentasi, yang mana observasi ini dilakukan terhadap proses pelayanan, wawancara untuk menggali pengalaman responden, dan dokumen yang digunakan untuk mendukung data dari wawancara pengamatan ini gitu. Lalu untuk analisis datanya atau pengabsahan datanya, yaitu saya menggunakan analisis induktif dari Miles and Huberman yang mencakup yang pertama yaitu reduksi data, kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Yang mana metode ini digunakan untuk menemukan pola atau makna dan hubungan antara data dalam konteks patologi birokrasi dan juga good governance. Mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patologi birokrasi di Rumah Sakit Umum Dr. Soekardjo, Tasikmalaya dengan berbagai bentuk. Yang pertama yaitu ada equality, yaitu keadilan pelayanan, di mana hasil wawancara pada pasien menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS dibandingkan dengan pasien umum gitu. Yang mana pasien ini merasa bahwa pelayanan ini menjadi lebih lambat dan juga perhatian medis menjadi kurang, serta setelah menggunakan BPJS, hal ini mengidentifikasi bahwa adanya diskriminasi dalam pelayanan yang melanggar prinsip keadilan dan hak pasien gitu, yang mana ditemukan seperti waktu tunggu lebih lama untuk pasien BPJS, penurunan kualitas interaksi petugas kesehatan, dan juga ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran atas mutunya perawatan. Lalu juga yang kedua ada responsivitas pelayanan, yang mana memang beberapa responden ini mengungkapkan bahwa ketidakpuasan atas lambatnya tanggapan dari petugas medis dalam situasi darurat dan juga pelayanan rawat jalan. Nah, masalah ini menunjukkan bahwa rendahnya daya tanggap rumah sakit terhadap kebutuhan mendesak pasien. Nah, contoh yang ditemukan adalah proses administrasi yang lebih diprioritaskan dibandingkan penyelamatan nyawa, terus respon lambat terhadap keluhan pasien rawat jalan, dan juga informasi yang tidak disampaikan secara tepat waktu. Yang ketiga yaitu ada akuntabilitas, yang mana memang pasien ini mengeluhkan bahwa birokrasi yang rumit, kurangnya tanggung jawab petugas dalam menangani permasalahan layanan. Nah, ketika pasien meminta informasi atau solusi, seringkali hanya diberikan jawaban normatif tanpa adanya tindakan yang nyata gitu, seperti proses cuci darah, pendaftaran yang berbelit-belit, penjelasan petugas tidak jelas, kurangnya transparan, dan juga lemahnya komunikasi dalam minimnya solusi yang memperlihatkan bahwa rendahnya akuntabilitas layanan. Nah, lalu juga ada transparansi, di mana kurangnya kejelasan informasi prosedural menyebabkan kebingungan di kalangan pasien, sehingga mereka ini harus bertanya berkali-kali untuk memahami layanan yang mereka terima. Lalu juga ada partisipasi pasien, yang mana pasien ini merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan layanan, di mana kotak saran yang dianggap tidak efektif, dan juga tindak lanjut yang tidak terlihat, di mana ditemukan bahwa masukan dari pasien ini tidak ditanggapi secara serius, juga kurangnya ruang partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Lalu juga yang terakhir yaitu ada perlindungan hukum, di mana pasien ini merasa bahwa merasa bingung gitu ya ketika menghadapi masalah hukum atau ingin mengajukan
keluhan akses informasi yang sangat terbatas dan juga penanganan hukum keluhan yang tidak struktur dan dengan baik gitu. Sehingga berdasarkan 6 aspek good governance yang ditemukan bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo Tasikmalaya ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti diskriminasi terhadap pasien BPJS, rendahnya responsivitas, lemahnya akuntabilitas dan juga transparansi gitu, minimnya partisipasi pasien serta belum optimalnya perlindungan hak-hak pasien, sehingga pasien dan keluarga pasien ini umumnya memiliki persepsi yang negatif terhadap pelayanan yang mereka terima, sehingga banyaknya yang merasa dibedakan perlakuannya karena menggunakan BPJS, mendapat informasi yang tidak jelas serta merasa keluhan mereka ini tidak ditindaklanjuti. Bahkan beberapa pasien menyebut ada kesan cuek gitu ya dari petugas terhadap kondisi pasien ini. Dari sisi tenaga medis juga mereka menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam pelayanan dan juga komunikasi. Namun hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara harapan pasien dan juga kapasitas birokrasi rumah sakit yang seharusnya bisa diminimalisasi jika prinsip good governance ini diterapkan secara konsisten. Kesimpulannya yaitu berangkat dari berbagai masalah birokrasi dalam pelayanan kesehatan seperti lambatnya layanan, rendahnya responsivitas, dan adanya diskriminasi terhadap pasien BPJS ini, masalah-masalah ini mencerminkan terjadinya patologi birokrasi, yaitu disfungsi dalam sistem birokrasi yang seharusnya melayani publik secara adil dan juga efisien. Untuk itu, prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepastian hukum menjadi penting untuk diterapkan dalam perbaikan pelayanan publik ini, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus yang sudah saya jelaskan tadi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo ini selama 3 bulan. Data ini dikumpulkan melalui berbagai wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga dianalisis menggunakan teknik analisis induktif, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan rumah sakit di Dr. Soekarjo Tasikmalaya ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance, sehingga pasien ini merasakan banyaknya ketimpangan layanan, terus juga kesulitan dalam mengakses informasi serta minimnya respon terhadap keluhan, di mana akuntabilitas dan transparansi juga masih lemah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pasien dalam proses ini merekomendasikan beberapa strategi seperti peningkatan pelatihan staf, penguatan sistem pengaduan yang transparan, pembenahan alur informasi dan administrasi, serta keterlibatan pasien dalam proses evaluasi pelayanan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh, Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan yang memulihkan kepercayaan masyarakat, sehingga kesimpulan birokrasi yang sehat, tata kelola yang baik menjadi kunci utama untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang adil, transparan, dan juga berorientasi kepada kepentingan publik. Untuk itu, cukup sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil penelitian saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.